Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini. Saya Anissa Susan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Business Forum edisi Kamis 27 Juli 2023. Nah, para Tribuners, dalam kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentang informasi-informasi terbaru khususnya dari sektor bisnis yang ada di Kota Makassar atau khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, dan hari ini para Tribuners kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang sangat berpengalaman di industri perekonomian perhotelan tentunya, yakni ada Bapak Kwandi Salim yang merupakan Ketua Perhimpunan Hotel Resto Indonesia di Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Kwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Beberapa waktu belakangan ini kesibukannya apa saja nih Pak? Kesibukan kalau di perhotelan ini karena banyak event nasional. Berturut-turut dari Pak Wali Kota membuat event-event seperti Komodo, ada Apexi. Nah, ini mau masuk lagi F8 lagi, nyusun lagi programnya gitu. Berarti memang sepertinya sangat sedikit waktunya untuk beristirahat ya Pak ya? Alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat walaupun ya dipakai untuk betul-betul waktu istirahat betul itu. Luar biasa. Tapi tentunya itu adalah salah satu bentuk memberikan performa maksimal ya Pak ya. Siap. Untuk pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Nah, tentunya para Tribuners juga khususnya jelang ketika kita sudah mulai memasuki tahun-tahun perpolitikan, industri perhotelan di Indonesia ataupun di Kota Makassar itu mulai mengalami dinamika yang cukup menarik para Tribuners, dan hari ini kita akan menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan hal tersebut. Nah, dan maka dari itu kita menyiapkan diri kita untuk menyelami informasi dan perspektif yang sangat berharga dari Bapak Kwandi Salim ini. Nah, dan tentunya para Tribuners, bagi yang ingin menanyakan langsung, memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan komentar, boleh langsung menyampaikannya di kolom komentar yang ada di bawah dan akan kami bacakan di sesi kedua nantinya. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, saya mau mungkin mewakili para Tribuners Pak Kwandi tentang seperti apa sih pandangan dari Pak Kwandi sendiri tentang geliat bisnis perhotelan di Makassar selama tahun politik 1 tahun belakangan mungkin. Apakah memang ada perubahan signifikan yang tertentu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susan, para Tribuners. Ya, memang karena kita Makassar ini adalah kota mais ya, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau mungkin dilirik oleh para pemakai jasa, khususnya di jasa untuk meeting ini jelas sekali akan, karena terus terang ini sudah merupakan tahunan 5 tahunan sekali, bahwa setiap kali kalau ada event-event untuk pemilu kah atau pilkada untuk gubernur atau wali kota, itu biasanya hotel dipakai tempatnya untuk akomodasinya, baik untuk ruang pertemuannya itu pasti, sehingga dalam hal ini secara otomatis akan naik signifikan, karena terus terang yang datang itu para ketua-ketua partai lah, bahkan mungkin orang yang berkepentingan di bidang politik itu jelas akan memakai jasa. Karena terus terang di Makassar ini kalau dipikir mereka mau pakai gedung-gedung pertemuan yang besar itu kayaknya kurang. Karena apa ya? Jadi larinya ke hotel, karena hotel punya ballroom apa segala macam. Dan kami dari perhotelan juga terus terang di bidang mais ini 60% itu adalah pendapatan dari mais kita, dari hotel semua itu. Jadi 40% hanya akomodasi dan yang lain-lain termasuk wedding dan lain. 60% dipakai oleh mais. Sehingga ini sangat akan signifikan kenaikannya dalam tahun politik ini. Baik. Ya. Nah, apakah memang di waktu-waktu biasanya atau di momen-momen biasanya itu perkembangannya cukup berbeda jauh ya Pak ya, selama jelang tahun politik ini sendiri? Betul, Pak? Betul sekali, karena kalau kita melirik 5 tahun yang lalu dengan adanya pemilu, itu jelas dibandingkan kan waktu itu tiba-tiba naik sekali, langsung waktu itu dapat corona, aduh langsung turun lagi. Tapi alhamdulillah untuk masuk 2023-2024 tahun politik ini, insya Allah hotel akan ramai kembali lagi itu. Luar biasa. Nah, lantas jika memang ada perkembangan yang cukup tinggi, apa sebenarnya bentuk-bentuk
preferensi tamu yang semakin bertambah? Maksudnya apa yang membedakan, apa yang semakin meningkat, Pak? Apakah memang pemesanan jumlah kamar juga semakin meningkat tajam, ataukah yang paling banyak digunakan itu adalah memang ruang-ruang pertemuan dari hotel itu sendiri, Pak? Ya, jelas kalau seperti geliat tahun politik untuk pemakaian hotel, jelas pasti kami yakin sekali pasti yang dipakai adalah ballroomnya atau hall-hall untuk meeting. Apakah mereka meeting per komisi atau mereka meeting per partainya, itu pastilah. Dan itu jelas sangat kalau dipikir kolaborasi antara perhotelan ini dengan semua lapisan itu pasti kena. Kan terus terang, karena kalau mereka datang meeting itu pasti menggunakan fasilitas ya, transportasi, menggunakan kuliner itu, dan bisa saja oleh-oleh dibawa pulang, itu akan berkolaborasi dan semua dampaknya dirasakan bukan saja di hotel, semua masyarakat yang seperti yang menjual tadi, termasuk kami punya konsumen-konsumen dan atau kami punya pelanggan-pelanggan seperti untuk ekonomi menengah ke bawah atau mungkin UMKM, itu jualan sayur, telur lah, beras lah, itu semua akan meningkat juga. Ya, sehingga perekonomian secara tidak langsung di Kota Makassar itu akan meningkat, dan lebih banyak kenanya ke UMKM karena mereka bisa merasakan dampaknya, karena ada event, ada makan, ada banyak meeting, pasti dipakai gitu. Ya. Nah, tadi juga Pak Kwandi sendiri sempat menyampaikan atau sempat mungkin menyebut tentang growth yang cukup tinggi khususnya setelah pandemi kemarin ya Pak ya. Nah, mengingat pandemi kemarin itu memang memiliki dampak yang cukup besar, tepatnya juga dari Badan Pusat Statistik saya menemukan fakta bahwa ternyata pada bulan Maret 2021 itu tidak ada sama sekali kunjungan wisata mandiri ke Sulawesi Selatan. Berarti memang pada saat itu jumlah wisatawan yang berasal dari luar Makassar itu sangat kecil ya Pak ya? Sangat kecil. Dan lalu tiba-tiba di tahun 2022, 1 tahun kemudian 2023, kemudian di tahun politik langsung meningkat. Apakah memang ada semacam kendala mungkin atau kesulitan yang dihadapi oleh perhotelan-perhotelan yang ada di Sulawesi Selatan? Oke, kalau kita kilas balik permasalahan waktu corona, banyak hotel bahkan ada sampai sekarang yang masih tertutup karena tidak bisa membiayai, tidak mampu membiayai. Sehingga waktu itu pemerintah banyak memberikan kami juga insentif ya. Ada insentif termasuk karyawan, gaji karyawan mulai bisa dibatasi, kemudian juga utang-utang di perbankan diberikan insentif, pajak juga begitu insentif. Ya, ini semua membantu kami dalam merenovasi. Kami punya hotel yang mana kena dampak corona, terus terang tidak ada, jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan nasional saja tidak ada yang mau datang karena banyak dibatasi dengan harusnya swab, harus ada karantina, kemudian juga tiket pesawat mahal dan banyak hal, sehingga orang lokal, orang nasional saja tidak mau datang. Inilah dampaknya yang terasa, seperti tadi saya katakan bahwa dari pemasukan daripada perhotelan itu 60% dari maisnya ya, dari meetingnya dan insentif semua. Ini terasa dampaknya sekali. Sekarang kami sudah membenahi, jelas mulai perbankan sudah mulai jalan, sudah menaikkan kekurangan dari pembayaran bunga sudah. Tetapi kami dari perhotelan ini memang sudah ada persiapan bahwa memang ada hal-hal yang kami harus benahi untuk memajukan. Seperti salah satu contoh saja, waktu corona itu kamar hotel sangat sepi. Mungkin coba okupansi bisa sampai 5%, paling banyak sampai 10%. Kita bikinlah rumah sakit semacam tempat karantina, bisa dijual. Dan itu berjalan setelah itu selesai, syukur alhamdulillah sekarang banyak pemerintah bikin. Jadi dari uang yang kami kumpulkan dengan penambahan di tahun 2022 sampai 2023 ini yang kita benahi untuk perbaikan fasilitas daripada hotel. Apalagi tahun politik ini tentu mempergunakan sound system yang baik lah, kemudian mungkin kursi-kursi yang bagus, kapasitasnya ditambah dan lain sebagainya. Itu sudah kita sudah antisipasi ke depannya itu. Gitu. Nah, dan juga tentunya mengingat bahwa ketika kita memasuki dunia memasuki waktu-waktu
politika di Indonesia mulai semakin dekat, tentunya permintaan untuk hotel dan juga sarana prasarana lainnya itu semakin meningkat. Lantas apakah memang ada tren tertentu dalam permintaan dan preferensi tamu, Pak, selama tahun politik ini? Seperti apa sebenarnya istilahnya kriteria hotel-hotel Makassar yang dicari? Ya, biasanya gini, terus terang dalam tahun politik ini, itu pasti yang dicari adalah yang punya ballroom, yang punya meeting room yang besar, itu pasti. Itu kemudian yang kena, yang kan tidak mungkin satu hotel bintang 4 atau 5 bisa menampung seluruhnya. Ini di sub hotel bintang 3, bintang 2, jadi semua dampaknya kena. Jadi umpamanya dia punya senior-seniornya mungkin itu mungkin di bintang 4, di bintang 5, yang mungkin kepala seksinya, kepala ini di bintang 2, bintang 3. Jadi sehingga kita tidak ada, karena terus terang penyediaan kamar di room di Kota Makassar ini sudah melebihi 15.000. Jadi kami tidak takut. Jadi kalau mereka bisa datangkan umpamanya 8.000 dia punya peserta, ya kita masih bisa menampung semua gitu. Jadi dan cara mereka membuking itu biasa langsung umpamanya dari pusat itu sudah langsung secara digital atau mungkin secara manajemen mereka sudah langsung connect ke manajemen hotel sehingga tidak ada keraguan lagi gitu. Gitu. Nah, lalu kemudian sebagai mengingat jabatan Bapak juga sebagai Ketua Perhimpunan Hotel Resto Indonesia di Makassar sendiri, Pak, apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan atau sebagai sebuah saran dari Bapak Puandi Salim sendiri kepada hotel-hotel ataupun bisnis perhotelan lainnya yang ada di Makassar atau mungkin yang ada di Indonesia juga dalam menghadapi tahun politik yang dinamis, Pak? Jadi pertama memang selain kami punya saya benahi teman-teman itu yang perhotel, pastilah mungkin ditingkatkan masalah keamanannya, pasti kebersihannya, kemudian SDM-nya ditatar ulang lagi. Artinya SDM-nya ini perlu kita latih lagi bagaimana menghadapi orang banyak, karena biasanya mungkin kita hadapi sekian banyak orang, ini yang hadapi ratusan sampai mungkin ribuan orang, itu perlu. Yang kedua, kami harus selalu siap ya dengan apa yang sudah disampaikan masalah tamu-tamu yang datang kan kelasnya pasti beda-beda itu. Ini perlu dari pihak perhotelan, manajemen hotel sudah mulai memperbaiki sistemnya, mulai daripada sistem jangan sampai terjadi hal-hal komplain daripada tamu. Hotel-hotel ini sudah mungkin dicap tidak profesional apa segala macam. Ini perlu terus dibenahi dan kami terus membina SDM kan selama ini banyak pelatihan-pelatihan untuk SDM bagaimana menghadapi, kita pakai casual lah, kita pakai tenaga harian juga, itu tetap diperhatikan dan juga masalah sikap, attitude-nya itu juga penting karena menghadapi orang yang apalagi orang-orang politik ini jelas tidak bisa kita abaikan begitu saja dengan kata-kata bahwa ya seperti sedangkan tamu biasa saja kita diusahakan adalah tamu adalah kami punya customer, karena dari customer ini yang bisa menghasilkan untuk bayar gaji mereka. Jadi kalau mereka punya pelayanan tidak bagus ya kita sorry saja, mungkin kita anggap bahwa Anda tidak profesional, ya sudah tempatkan di tempat yang tidak berhubungan dengan umum gitu atau dengan tamu, tapi taruh di tempat kitchen kah atau mungkin di tempat lain-lain. Ya saya kira ini perlulah semua hotel sudah, bahkan yang kedua, yang ketiga, kami dari pihak perhotelan sudah bekerja sama dengan KPU. Dalam hal ini ada sosialisasi dari KPU memberitahukan untuk tahun politik sudah bisa kita membantu mensosialisasikan, yang mungkin dengan pasang di videotron lah atau spanduk lah atau stiker-stiker untuk ingat pemilu. Jadi inilah bentuk, dan salah satu contoh di bulan ini saja dari KPU mungkin Indonesia Timur dan sebagian mungkin Jawa sudah ada meetingnya mereka di Makassar memakai Hotel 4 Point untuk mengadakan, saya tidak tahu apakah sosialisasi atau teknik-teknik bagaimana cara pemilihan umum itu, ini jelas jasa hotel sudah dipakai gitu. Ya. Berarti memang istilahnya memang ada beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan, dan yang terpenting itu adalah servisnya sendiri ya Pak ya, sumber daya manusianya dan juga staff-staffnya dan seterusnya. Nah, sebagai orang yang cukup lama di Makassar nih Pak ya, saya melihat secara preferensi pribadi juga, memang di Kota Makassar sendiri dalam beberapa waktu atau bahkan dalam beberapa tahun kebelakang itu growth dari jumlah perhotelan yang ada di Kota Makassar itu sendiri saya akui sangat tinggi Pak. Artinya
mungkin pada saat saya kecil masih SD, SMP, SMA itu masih ada 1, 2, 3 hotel mungkin yang terdengar cukup sering dibicarakan. Tapi kemudian pada saat 3 tahun kemudian, 3 tahun belakangan khususnya, wow, ternyata memang sudah semakin banyak di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Dulunya mungkin hanya ada 1 atau 2 hotel di daerah Petarani sana, selebihnya di Losari. Tapi sekarang lebih tersebar, lebih banyak dan lebih variatif, mulai seperti yang tadi Bapak sampaikan, dari bintang 3, bintang 4 sampai ya dan seterusnya. Lantas sebenarnya apa yang menjadi kenapa Makassar menjadi ladang yang manis untuk bisnis perhotelan, Pak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Oke. Ciri khas ya pertumbuhan ekonomi, kita melihat banyak akomodasi yang dibangun, banyak hotel-hotel dibangun. Itu pasti. Berarti tingkat ekonominya sangat meningkat. Tingkat ekonomi meningkat artinya mereka sering datang ke satu tempat mengadakan seminar, sosialisasi, insentif atau exhibition dan lain-lain sebagainya. Sehingga membutuhkan tempat tinggal, akomodasi, dalam hal ini kamar. Inilah tingkat perekonomian sangat tinggi. Jadi artinya hotel bisa dibangun karena ownernya melihat ini ada potensinya ini orang keluar masuk Makassar ini banyak. Lihat dari penerbangan, 1 hari berapa kali pesawat datang, bawa jumlah orang berapa banyak. Ini kan perlu, ya terus terang kalau kita hitung-hitung yang datang ke Makassar yang punya rumah mungkin dari 1 pesawat mungkin 20% atau 30%. Sisanya itu semua pendatang yang membutuhkan akomodasi. Sehingga inilah yang dilirik oleh para investor. Nah, investor ini menganggap bahwa ini perlu dibangun lagi hotel untuk menambah, atau minimal kalau hotelnya sudah ada mungkin diperluas. Ya mungkin diperluas, grade-nya mungkin dinaikkan, jumlah kamar mungkin ditambah. Ini mereka melihat karena pertumbuhan ekonomi di Makassar tinggi. Sehingga inilah yang membuat kita tertarik. Dan kita lihat satu daerah saja kalau banyak hotelnya pasti tingkat ekonominya bagus, itu pasti. Itu apa istilahnya rumus langsung itu. Tidak bisa bilang, banyak hotelnya sepi kecuali ada masalah seperti bencana yang baru-baru kita hadapi itu. Tetapi kalau tingkat dalam keadaan normal, hotel banyak, tingkat ekonominya pasti bagus. Coba lihat, kenapa daerah tidak mau bangun hotel bintang 5, 4? Karena pikir mungkin orang tidak perlu ke sana nginap di hotel bintang 5, karena mereka mungkin coba transit atau mungkin ke destinasi. Destinasi justru kalau kita harap dari mancanegara jangan kasih lihat gedung tinggi, kasih lihat yang pemondokan desa wisata atau homestay yang unik-unik. Itu lebih apa? Ini juga kemungkinan nanti partai juga, para partai-partai akan jalan, bukan saya di Makassar, dia akan lari ke daerah-daerah lain, contohnya mungkin ke Sidrap, mungkin ke Palopo. Ini di situ yang masalah yang dari pihak-pihak, karena ini PRI secara ada PRI Sulsel ini akan membenahi mereka juga, dan saya pikir mungkin mereka sudah persiapkan lah, karena kalau event-event besar itu pasti daerah-daerah yang akan dikunjungi juga pasti sudah mempunyai persiapan untuk menambah kamar gitu. Ya. Luar biasa. Nah, satu hal yang juga tadi kita sudah sempat diskusikan Pak Kawandi tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia, resource yang ada dalam bisnis perhotelan sendiri, mengingat growth dari perhotelan yang ada di Kota Makassar itu sangat tinggi. Lantas apakah ada concern tertentu ataukah perhatian tertentu terhadap peningkatan kualitas pendidikan perhotelan di Kota Makassar, Pak? Oke. Kami punya SDM itu secara tidak langsung dari Poltekpar atau mungkin dari SMK atau mungkin dari university, itu punya grade mengambil asesor atau mungkin dari Australia, bahkan juga ada dari Amerika. Inilah semua mereka dididik yang sangat mengenal dan standar internasional. Jadi bukan standar Indonesia, mereka standar internasional. Ada kearifan lokal yang dipakai, tapi mereka pakai standar internasional. Memang itu perlu diakui juga, tidak mungkin 100% sempurna, tetapi kita sudah mulai membenahi bahwa kami dari pihak perhotelan juga khususnya perekrut daripada karyawan hotel, kita tidak akan ambil lagi dari umum, kita ambil dari SMK, kita ambil yang artinya mereka sudah ada kejuruan, mereka sudah tahu
oh cara melayani tamu bagaimana, cara membuat sesuatu bagaimana, cara mengurus kamar bagaimana. Tidak cari dari sekolah umum yang harus kita training lagi. Mereka dari sekolah kejuruan dan itu gampang, kami sudah training, mereka sudah tahu dasar-dasarnya. Tinggal kita terapkan, oh sistem hotel ini mungkin ini. Mereka bisa kerjakan. Jadi dengan begitu, dan itu standar mereka dari pendidikan, ya jelas saya yakin standarnya sudah mendekati standar internasional juga. Ya, karena tidak menutup kemungkinan wisatawan yang banyak dari luar negeri, contohnya dari Eropa, dari Malaysia, itu sudah mulai meningkat. Bahkan kami terus terang, program kami sekarang lagi mensertifikasi, lagi mencari hotel-hotel yang bisa disertifikasi secara wisata halal. Ini yang penting, ini bukan wisata religi, tetapi wisata halal. Ini artinya segala sesuatu yang ada di Indonesia ini kita lebih mungkin fokuskan ke masalah kehalalannya. Karena terus terang, kalau tanpa sertifikat biasanya orang ragu ini hotel, restoran ini apakah sudah halal. Walaupun mereka tahu. Contohnya, sambil contoh, penjual coto. Penjual coto dia pikir satu jenis makanan, coto to. Itu produknya halal. Betul. Ya, untuk apa ada sertifikat halal? Tetapi kalau ini ada anjuran pemerintah memberikan fasilitas kepada restoran, kepada penjual coto, harus ada sertifikat halal. Kan tamu kita dari Malaysia mungkin, wah ini daging betul, apakah dia halal produk apa halal prosesnya? Ya, ini perlu, sehingga harus disertifikat halal. Karena terus terang banyak penjual coto tidak mau sertifikat halal. Betul. Ngapain? Saya sudah produk halal kok. Ini salah satu contoh saja. Ini salah satu contoh saja. Sehingga kalau mau dari pemerintah Sulsel ataupun Kota Makassar, bagaimana menjadikan Kota Makassar ini betul-betul kota yang nyaman. Artinya semua suku bisa datang, dia tahu, dan semua bangsa bisa datang. Wah, ini di Makassar sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dipakai secara internasional gitu. Ya. Iya. Nah, cukup menarik Pak Wandi bahwa tadi ada ternyata salah satu program khusus yang dicanangkan oleh PHRI ya Pak ya, Perhimpunan Hotel dan juga Resto Indonesia khususnya di Kota Makassar, yakni diupayakan sesegera mungkin akan ada sertifikasi klasifikasi restoran halal di suatu hotel dan seterusnya. Nah, yang juga mungkin mau saya tanyakan adalah apakah ada bentuk inisiatif atau program-program khusus lainnya dari Perhimpunan Hotel Resto di Indonesia, Hotel Resto Indonesia di Makassar, yang tujuannya itu adalah meningkatkan industri perhotelan di kota, Pak? Kalau kita sebagai asosiasi perhotelan, memang sih kita terus menggalakkan anggota kami yang ada juga dari pemerintah. Pemerintah sering menganjurkan kepada kita, sehingga kita harus mendukung program pemerintah. Terus terang, seperti ini dari undang-undang kalau salah undang-undang 40 atau undang-undang 50 tentang proses dan pengurusan wisata halal. Ini perlu kami dukung, kan terus terang kita mayority. Artinya dengan mayority ini kita berjuang untuk bagaimana meningkatkan Kota Makassar ke depan, bahwa tujuan orang datang ke sini bukan saja orang yang terus non muslim, banyak juga yang justru mungkin kalau dari studi kami melihat bahwa dari sekian banyak orang yang datang berwisata, khususnya itu tingkat dari agama Islam yang paling banyak. Betul. Walaupun mereka bukan datang wisata religi seperti ke Mekah, tapi mereka itu datang mau nikmati sesuatu yang mungkin proses itunya secara halal gitu. Artinya mereka terjamin masuk di kamar hotel, ada tanda kiblatnya, ada dia punya alat sholat, ada Al-Qur'annya. Di mana tempat itu penting sekali, dan itu sudah mulai kami galakkan. Seperti hotel itu ada musolanya, tidak bisa hotel kecuali dia penginapan yang mungkin, tapi kalau dia sudah hotel itu ada musolanya, kita siapkan. Jadi bukan saja mereka tamu bisa sholat di kamar, mereka juga ada musolanya gitu. Bahkan ada dijadikan seperti Hotel Claro, biasanya kan sholat Id diadakan di ballroomnya itu dibuka itu. Nah, inilah yang bentuk daripada partisipasi dari PHRI. Bagaimana kita mendukung program pemerintah, kemudian kita juga ingin selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini, apa program pemerintah yang masuk dalam kategori bagus, dan kita
dukung sekali gitu. Iya, dan selaras tentunya Selaras dengan ya. visi dan misi Visi dari dan misi, PHRI betul. sendiri ya Pak ya. Nah, saya juga mungkin mewakili para Tribuners Pak Kwandi, ingin menanyakan bagaimana sendiri Pak Kwandi melihat bentuk partisipasi dari pemerintah sendiri untuk memajukan perhotelan yang ada di Kota Makassar lah. Ya, kalau saya melihat ya, ini sebetulnya memang kerjanya pemimpin, Betul. artinya wali kota atau ya. Kalau wali kotanya memang senang tentang kepariwisataan ya, dibandingkan dengan yang lain, saya yakin sekali pasti banyak digalakkan. Contohnya, ini event yang ada kami catat di Makassar, ada 9 event yang sudah dilakukan dari tahun 2023 ini secara nasional ya. Nanti ada lagi, artinya dengan mengadakan event-event secara nasional itu mendatangkan orang. Kalau mendatangkan orang ke Makassar pasti membutuhkan akomodasi, membutuhkan kuliner, membutuhkan transportasi, membutuhkan oleh-oleh dan segala. Ini yang perlu sekali oleh kepada pemerintah. Saya tidak tahu ke depan setahun politik siapa tahu wali kotanya siapa. Mudah-mudahan juga bisa mengimbangi, mencintai itu pariwisata. Karena pariwisata itu bisa mendatangkan orang banyak. Terus terang itu pasti. Kalau mendatangkan orang banyak, tingkat pertumbuhan ekonomi pasti naik. Jadi memang ini bantuan dari para pemerintah sering-sering mengadakan event baik secara nasional, internasional. Ya mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut sehingga kami dari pihak perhotelan seperti tadi saya katakan pertama 60% omset kami adalah paket mais. Sehingga kalau tidak ada itu kami pasti turun 60%. Dan 60% ini terus terang pemerintah juga membantu kami dalam hal ini. Mereka mengadakan pelatihan, mengadakan sosialisasi itu di hotel. Ada kalau dari 60% itu oleh pemerintah diadakan kurang lebih juga 60%. Betul. Jadi ini yang TKMG dari pemerintah, kami store pajaknya, mereka kasih kita solusi bagaimana mendatangkan orang ke Makassar. Karena terus terang hanya mereka, kalau kami dari perusahaan mau datangkan orang tertentu, contohnya hanya umpamanya kita datangkan Ikatan Dokter Indonesia, itu saja. Kalau pemerintah banyak dia bisa datangkan, contohnya baru-baru Otoda, Apexi, Komodo, ini nanti F8, kemudian pertemuan arsitek seluruh Indonesia. Ini kan semua adalah event-event nasional yang bisa mendatangkan orang banyak. Jadi inilah bentuk partisipasi dan bentuk daripada perhatian pemerintah kepada kami industri juga. Kami industri juga dengan adanya diberikan fasilitas begitu, kami juga punya kewajiban bagaimana nanti kita store pajaknya untuk pembangunan ke depan. Dan itu kembali lagi ke kita dengan adakan promosi dan lain-lain sebagainya gitu. Ya. Berarti memang semua unsur yang mungkin akrab kita sapa sebagai pentahelix ya Pak Pentahelix ya? itu perlu. Itu memang saling bersinergi satu sama lain. Jadi kita tadi sudah membahas tentang dari sisi pemerintahnya, masyarakatnya, lembaga usaha. Bahkan kita tadi juga sempat membahas tentang akademisi ya Akademisi, Pak ya? media. Dan media. Media ini itu adalah juga peran kita dari Tribun Timur dan juga media lainnya. Ini juga bentuk promosi loh, bentuk promosi juga. Iya Pak. Nah yang terakhir mungkin sebagai penutup perjumpaan kita juga ya Pak ya. Seperti apa pesan dari Pak Kwandi Salim sendiri kepada Tribuners yang mungkin dalam hal ini sebagai masyarakat, sebagai konsumen atau mungkin sebagai bentuk harapannya agar supaya bisnis perhotelan di Kota Makassar itu bisa semakin maju dan semakin bisa dirasakan manfaatnya secara keseluruhan. Oke. Apakah ini mungkin closing statement? Betul. Saya pikir gini, untuk Tribuners ya, dengan banyak bertambahnya hotel ya, dampaknya pasti juga lari ke masyarakat. Seperti saya sudah jelaskan tadi, kalau banyak tamu, banyak membutuhkan makan, berasnya, telurnya, sayurnya, buah-buahannya. Ini kan yang kelola kan bukan orang konglomerat yang kelola ini barang. UMKM, ini pasti hidup semua. Sehingga para Tribuner yang jangan juga menganggap biasanya ini hotel sudah langsung berdampak negatif. Jangan, kita kasih positifkan dia. Kalau memang dia negatif, lapor pemerintah. Kenapa bisa begini? Tapi selama ini kita cari positifnya. Bagaimana hotel berkembang, jelas pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kepada Tribuners mungkin keluarganya kalau mengadakan, kan jangan lagi pakai sistem kayak dulu kalau bikin perkawinan tutup jalan lah. Pakai jasa hotel, pakai jasa restoran.
coba bicarakan harga juga murah dan fasilitas ada, dan kemudian juga pelaksana daripada event itu tidak pusing lagi. Coba kalau mereka bikin di rumah, mesti sewa kursi, sewa piring dan lain-lain sebagainya, sewa sound system, mungkin juga ada artis lokal yang mereka pakai. Kalau di hotel semua sudah lengkap ya, artinya bisa dinego harga. Mungkin ini saya penyampaian saya, karena terus terang orang pikir selama ini pakai jasa hotel itu mahal, sebetulnya bisa. Wedding juga begitu. Cari yang bagaimana harga yang pas sesuai dengan kemampuannya, itu pasti akan kita layani bagaimana. Jadi artinya mulai kita tata kota kita, jangan sih tutup jalan karena acara ya, kecuali maaf kalau ada hari berkabung itu lain cerita. Tetapi kalau hari-hari untuk senang perkawinan atau mungkin akikah atau apa dan lain sebagainya, bikin di hotel. Buktinya sekarang acara buka puasa, mana dulu orang tahu bikin di hotel. Tapi alhamdulillah sejak orang hotel mulai buka, banyak bikin acara buka puasa di hotel. Praktis sekali, tinggal taunya bayar, pulang, langsung pulang, tidak pusing lagi mau bersihkan apa dan segala macam, tamunya juga. Jadi memang ada, artinya inilah perubahan-perubahan yang ingin kita perlihatkan kepada masyarakat. Tribuner juga mungkin tahu bahwa jadi cari kemudahannya, karena ini sekarang hidup kita semua harus gampang dan mudah, tetapi bukan yang negatif. Kita pasti larikan yang positif, itu yang penting. Karena terus sebagai pengusaha, kalau kita negatif, apa jadinya kota kita? Kalau terus pemikiran kita negatif sehingga terjadi demo lah apa segala macam, itu menghambat pembangunan. Ya, walaupun coba selebar gambar kaca saya disampaikan ke luar. Orang dari Jawa, orang dari Sumatera, wah jangan ke Makassar, banyak keributan, banyak. Padahal kejadiannya cuma di satu tempat. Nah ini mungkin kita sama-sama menjaga kota kita, kita cintai ini kota, kita jadikan kota ini betul kota bertumbuh, kota sombere lah, ya. Itu pastilah, karena terus terang siapapun nanti pemimpinnya, tetap adat nenek moyang kita dari dulu memang terjadi hal yang sombere dan gotong royong bersama, saling mencintai kota ini, jangan saling gotokan menjatuhkan kota ini. Yang rugi siapa? Masyarakat. Nah, ini yang penting. Jadi kita angkat semua permasalahan ini secara berpikiran positif, kita majukan kota ini sehingga kota ini Makassar bisa jauh lebih baik lagi. Jadi memang beberapa bentuk bisnis perhotelan yang dibangun itu adalah salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi-solusi memudahkan dan juga memberikan pilihan praktis untuk masyarakat ya Pak. Ya, betul. Dan luar biasanya adalah ketika masyarakat itu mampu mengerti dan memahami bahwa memang oh iya, jadi ini tujuannya bukan hanya untuk mahal-mahalan saja betul, ya Pak. Memang ada manfaat di dalamnya. Atau orang ekonomi ke atas tidaklah sekarang ada kok fasilitasnya yang lain bisa dipakai, kemampuan masyarakat betul. Oke, luar biasa. Nah, luar biasa Tribuners, kita memang sudah mendapatkan banyak sekali insight-insight baru, sudut pandang baru dari Pak Kwandi Salim sendiri tentang seperti apa sih sebenarnya seluk-beluk dari perbisnisan dunia hotel sendiri. Maka dari itu luar biasa, selama 30 menit kita bersama sudah mendapatkan insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kwandi Salim telah bersedia untuk hadir dan menyempatkan waktunya datang dan mengobrol-ngobrol di Tribun Timur. Dan juga tentunya terima kasih banyak kami ucapkan kepada para Tribuners dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Tribun Business Forum edisi Kamis tanggal 27 Juli 2023 hari ini. Saya Nisa Husnuson dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.